Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Saat ini kita masuki minggu ketiga Prapaskah dan kita masih di dalam seri tentang salib. Kali ini kita memiliki topik salib melalui mata penulis kitab Ibrani. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu untuk Engkau ya Tuhan tuntun, untuk kami boleh menghayati makna ya Tuhan penyalipan-Mu bagi kami. Sehingga ya Tuhan kami mempunyai banyak waktu untuk merenungkan dan bahkan mengaku dan berubah dalam hidup kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau mau pimpin pemberitaan firman-Mu ini sungguh mengubah hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita menghadapi berbagai bencana. Orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Sakit penyakit, banjir, dan semua penderitaan bahkan penganiayaan yang dapat membuat kita kehilangan pegangan untuk tetap percaya padanya. Karena peristiwa-peristiwa yang buruk dan memisahkan kita dari apa yang kita miliki dan yang kita kasihi. Lalu mungkin kita bertanya akan dua hal. Pertama, apa yang harus kulakukan lagi buat Tuhan? Lalu yang kedua, mengapa apa yang aku lakukan dan imanku tidak bisa menyelamatkan aku dari berbagai peristiwa yang memisahkanku dengan apa yang kumiliki dan orang-orang yang kukasihi. Karena itu ada 3 alasan untuk kita dapat melihat atau menjawab ketiga pertanyaan itu melalui mata penulis kitab Ibrani tentang salib. Pertama, agar kita tidak selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan belum cukup. Kedua, agar kita tidak mengambil sikap kompromi. Dan yang ketiga, agar kita tidak berpegangan pada hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Dan hanya agar kita atau membuat diri kita diterima oleh banyak orang. 3 hal tersebut menegaskan 3 titik. 3 hal juga yang begitu penting untuk kita melihat salib melalui mata penulis kitab Ibrani, agar kita bisa dibangun di dalamnya. Karena salib tanda untuk kita agar tidak menjadi lemah dan putus asa. Pergumulan yang dihadapi penulis Ibrani adalah penganiayaan, dan saat penulis Ibrani menuliskan suratnya, ia juga menyatakan kepada pendengarnya tentang ancaman penganiayaan yang akan datang. Penulis Ibrani mengatakan dalam Ibrani 12 ayat 3-4, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bacaan kita menunjukkan bahwa penulis menyiratkan banyak penganiayaan yang akan datang terhadap pendengarnya. Dan dia sangat prihatin dengan pengalaman mereka yang harus melalui semua itu. Karena itu penulis menyatakan agar mereka selalu mengingat Dia, Yesus Kristus. Salib adalah tanda Kristus ada di pihak kita dalam penderitaan yang harus ditanggungnya, bukan karena dosa-dosanya. Hal ini penting karena penderitaan dapat membuat kita memusatkan pada semua perasaan dan pengalaman pribadi kita
bukan pada Yesus yang menanggung dosa kita. Bukan karena Yesus. Tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Berarti penderitaan kita belum apa-apa. Banjir di hari Minggu dini hari atau Sabtu malam memberi beberapa kisah. Kisah seorang anak pendeta bermain piano sementara ayahnya yang pendeta bernyanyi di tengah air kecoklatan di dalam rumah mereka. Video yang saya dapatkan itu saya share kemana-mana. Tapi itu ternyata belum apa-apa. Karena masih ada cerita seorang ibu lansia warga Cipinang Melayu yang kebanjiran sekitar 2 meter berada di pos RW 03 Cipinang Melayu. Dia mau di situ agar bisa membantu warga lainnya. Ibu lansia masih mau tetap berada di pos untuk mencatat beberapa warga yang mengungsi, berapa jumlah anak-anak kecil, bantuan yang masuk, dan membantu juga mendistribusikan bantuan ke berbagai titik pengungsian. Ibu lansia ini tidak sekedar bernyanyi di rumahnya, tapi keluar dari banjir untuk membantu warga lainnya. Ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu Yesus. Karena ia harus menanggung bantahan dan dosa-dosa kita. Itu berarti ia menanggung dosa dan mau menyelamatkan kita, sekalipun kita menolaknya. Pergulatan yang amat besar jika kita menyadari bahwa semua dosa-dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tapi semua orang harus ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dari teks bacaan kita, penulis Ibrani ingin menuliskan perbandingan penderitaan jemaat dengan Kristus, supaya jangan kamu atau mereka menjadi lemah dan putus asa. Kemudian penulis mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya mereka belum diperhadapkan pada situasi di mana dosa dalam diri seseorang, bahkan banyak orang melawan diri mereka. Mungkin saya tidak tahu beberapa berat atau seberapa berat pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebagai juga mungkin orang yang belum percaya atau yang mau percaya kepada Kristus dengan segala konsekuensinya. Mungkin Anda seorang napi atau ex-narapidana yang saat ini bangga karena sudah menjadi pengikut Yesus. Mungkin seorang survivor cancer, Anda masih bergumul dengan kanker. Atau mungkin Anda dan saya seorang yang terinfeksi corona, terdampak banjir dan bencana lainnya, kehilangan orang yang dikasihi, dan masih banyak lagi. Tapi kita belum bergumul untuk melawan dosa dalam diri mereka yang perlu diselamatkan. Sehingga kita mencucurkan darah, sehingga mereka akan membantah kita, melawan kita. Karena perbantahan dan perlakuan yang sama, seperti yang Kristus alami, akan dialami juga oleh kita. Disinilah kita melihat bahwa salib, tanda Allah ada di pihak kita. Bukan di pihak kita agar kita mengejar kesenangan, kesuksesan, dan dunia. Bukan di pihak kita agar kita sembuh, bisa membayar kontrakan, mengalami mukjizat, mendapat pekerjaan, dan seterusnya. Tapi karena kita sedang menyatakan kasih-Nya dan melakukan perbuatan-perbuatannya yang membawa orang-orang berdosa datang pada Kristus. Perhatikan ayat 1 dari Ibrani 12 yang menyebutkan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Menegaskan para saksi itulah pemenangnya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang saat ini mengawasi kita dari surga ketika kita menjalankan
perlombaan iman ini. Seperti orang-orang yang duduk di stadion. Mereka, tapi bukan penonton, tapi para saksi yang terlibat. Dan saksi di sini diterjemahkan sebagai seorang atau mereka adalah martir. Orang-orang ini tidak menyaksikan apa yang kita lakukan atau menjadi penonton saja. Sebaliknya, mereka memberikan kesaksian kepada kita bahwa Tuhan dapat melihat apa yang kita sedang lalui. Allah memberikan kesaksian kepada mereka. Dan mereka sekarang memberikan kesaksian kepada kita tentang salib itu. Salib adalah tanda Dia ada di pihak kita. Dan banyak saksi bersama-sama dengan kita. Jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita tidak menjadi lemah dan putus asa, maka kita akan membuktikannya dengan turun secara langsung. Bukan dengan mengkoordinir saja, lalu membiarkan orang lain mengeksekusinya. Seperti telah disebutkan bahwa para saksi bukanlah penonton. Para saksi membiarkan dirinya di tengah kondisi apapun, bahkan di tengah serigala. Para saksi bukan menggunakan cara-cara agar dirinya dikenal dengan membagikannya di sosial media dan menggalang dana untuk sekedar melakukan aksi sosial. Memandang salib Kristus membawa kita untuk menjadi saksinya hari ini dan seterusnya. Yang kedua, karena salib tanda pengorbanan yang hanya dapat dihantar oleh Kristus. Penulis Ibrani yang menuliskan surat ini kepada jemaat yang mayoritas adalah orang-orang Ibrani, Yahudi, yang kapan saja karena penderitaan bisa meninggalkan imannya atau kompromi dengan mengadopsi kembali agama lama mereka, agama Yudaisme. Karena itu penting untuk kita melihat salib sebagai tanda pengorbanan yang hanya dapat dihantar oleh Yesus. Yang pertama, karena Yesus Kristus tidak perlu mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Pada hari pendamaian tahunan pertama-tama, imam besar harus berkorban untuk dirinya sendiri. Dan kemudian dia bisa mempersembahkan korban untuk bangsanya. Karena Yesus adalah anak Allah yang tidak berdosa. Dia tidak perlu berkorban untuk dirinya sendiri. Dia berada dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa dan tidak membutuhkan penyucian. Kedua, pengorbanan Tuhan kita adalah pengorbanan satu kali untuk selamanya. Sedangkan pengorbanan perjanjian lama harus diulangi. Lebih jauh, pengorbanan itu hanya bisa menutupi dosa. Menutupi dosa. Mereka tidak pernah bisa membersihkan dosa. Untuk itu diperlukan pengorbanan anak domba Allah yang tak bercacat agar dosa dibersihkan dan disingkirkan. Yang ketiga, korban yang disediakan itu lebih baik dan sesuai perjanjiannya. Karena Tuhan yang memberikan dirinya sebagai korban dan bukan manusia. Ibrani 10 ayat 5 berkata, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Firman Tuhan yang menjadi penggenapan, tampak dalam frasa, ketika ia masuk ke dunia. Yaitu kutipan yang berasal dari Mazmur 40 ayat 6-8. Dan ini diterapkan pada Yesus Kristus dalam inkarnasinya. Ketika dia datang ke dunia. Kutipan tersebut memperjelas bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dan kurban perjanjian lama. Dan dia disediakan lebih baik dari apa yang manusia bisa berikan. Efektivitas pengorbanan yang lebih baik
hanya dapat dipersembahkan melalui tubuh Kristus. Sekali dan untuk mereka yang percaya padanya. Tidak ada pengorbanan perjanjian lama yang bisa melakukan itu. Tidak ada agama apapun yang dapat menghantarkan Anda dan saya ke surga. Seorang penyembah dalam perjanjian lama harus dimurnikan dari kekotoran dengan upacara berulang kali. Tapi seorang yang dikuduskan dalam perjanjian baru, itu terjadi sekali oleh Allah melalui Kristus. Agar ia dipisahkan dan sepenuhnya dirinya menjadi milik Allah. Pada masa pandemi ini, berbagai kesulitan bisa membuat kita meninggalkan iman atau kompromi dengan mengadopsi kembali agama lain yang bisa menolong diri kita. Tapi itu pun tidak akan menjamin segala sesuatu menjadi tuntas dan diselesaikan semua. Hidup kita boleh terjamin, namun itu pun tidak akan selama-lamanya. Kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita menganggap bahwa jaminan hidup hari ini lebih penting dari jaminan yang hanya dapat diberikan melalui Yesus, Juru Selamat kita, dan itu selama-lamanya? Lalu jika salib adalah tanda pengorbanan yang hanya dapat diantar oleh Kristus, maka itu berarti bukan imam yang di sini, di Anglikan. Bukan pastor, bukan pendeta. Pendeta Anda maupun pendeta saya. Kekasih Anda yang berbeda agama, kalau Anda menjalani hubungan seperti itu, seharusnya tidak membuat Anda meninggalkan Yesus. Termasuk orang-orang yang Anda dan saya kasihi, tidak membuat kita menduakan Tuhan. Kita tidak akan meninggalkan Kristus. Malah kita akan mengarahkan diri dan orang-orang di sekitar kita pada Kristus. Mata yang tertuju pada Yesus. Seperti digambarkan dalam Ibrani 12. Saat perlombaan, menjelaskan kepada kita salib tanda pengorbanan yang hanya dapat diantar oleh Kristus itu. Penulis Ibrani menggabungkan dua tema perlombaan, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 1-13 dan kewarganegaraan. Dalam Ibrani 12 ayat 14-29. Kedua-duanya dalam pasal 12. Di dua tema ini, perlombaan maupun kewarganegaraan. Kita bisa melihat bahwa perlombaan ini untuk tiap-tiap individu sebagai warga negara surga. Ia bukan mengikuti perlombaan sebagai anggota keluarga dari lahiriah, anggota gereja, suku, anggota kelompok, dan seterusnya. Tapi anggota warga negara surga. Kisah seorang pembalap wanita. Suatu waktu mengajak orang tuanya berada di sekitar arena balap. Sebelum dia menaiki motor balapnya, ia mengatakan kepada ayahnya, "Jangan melambaikan tangan kepada saya. Karena jika ayah melambaikan tangan ke saya, maka seperdetik saja saya melihatnya, akan mengakibatkan saya kehilangan konsentrasi, terjatuh dari motor." Tentu, ayah itu tidak mau anaknya terjatuh, bukan? Ayahnya pun mengangguk dan tersenyum, tanda mengerti. Demikianlah pembalap wanita itu mulai mengendari motor balapnya dengan sangat kencang, sementara ayah dan ibunya melipat tangan mereka di depan, memastikan kedua tangannya tidak melambaikan atau berteriak saat anaknya sedang mengendarai motor berputar berkali-kali dengan begitu cepat. Hal yang sama dengan kita yang mengikuti perlombaan seharusnya tidak tunduk pada dosa, yaitu cinta pada kekayaan, keterikatan pada dunia, keasikan dengan kepentingan duniawi, atau kepentingan diri sendiri. Kita perlu bertahan
dengan memandang salib tanda pengorbanan yang hanya dapat diantar oleh Kristus. Yang ketiga, karena salib tanda perjanjiannya memperbaharui hati dan akal budi kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Penulis Ibrani menuliskan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada mereka. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sangat tegas dan sangat jelas. Hal yang membuat kita selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan belum cukup atau mengambil sikap kompromi adalah kesalahan. Tetapi itu bisa semakin lagi dipicu oleh karena rasa bersalah dalam hidup kita. Saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang tidak move on karena merasa bersalah. Mereka berbicara tentang kasih Tuhan atau anugerah, tapi itu tidak membuatnya bertahan. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa oleh satu korban saja ia, Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia seperti orang yang merasa segar dari hal-hal yang di luar, asal yang di luar itu tidak mengganggunya, atau mencobainya, atau menggodanya. Seperti seorang yang berada di pegunungan selama berjam-jam memandang pegunungan dan menghirup udara segar, namun tidak meminum air dan merasakan kesegaran dari dalam tubuhnya. Tentunya diperlukan untuk kita semua dilepaskan dari rasa bersalah dan menerima penerimaan sepenuhnya dari Tuhan. Tapi bukan berasal dari hal yang ritual, pemahaman teologi yang tinggi, mumpuni, dan salib sebagai lambang yang hanya dikalungkan atau digantungkan di tembok rumah kita. Bahkan seorang psikiater Kristen dalam sebuah ceramahnya menyampaikan tentang masalah rasa bersalah. Ia mengatakan bahwa psikiater dapat menghilangkan perasaan bersalah, tetapi dia tidak dapat menghilangkan apa yang salah dengannya. Hal ini berbeda dengan orang berdosa yang kemudian bertobat dan percaya Kristus. Dosa-dosanya diampuni semua. Kesalahannya hilang. Dan masalahnya diselesaikan selamanya. Seharusnya tidak ada rasa bersalah. Roh Kuduslah yang memberi kesaksian kepada kita tentang perjanjiannya. Seperti tadi dinyatakan oleh penulis Ibrani. Disinilah pentingnya firman dan rohnya bekerja untuk mengingatkan kita pada karya salibnya. Bahwa ia tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Tentu perjanjian baru tidak menunjukkan bahwa semua orang Kristen jadinya berhak untuk melanggar hukum. Karena rohnya pun menyatakan dosa. Maka bebas dari hukum tidak berarti bebas untuk semaunya berbuat dosa. Sebaliknya itu berarti kita bebas melakukan kehendak Tuhan. Kita taat. Bukan karena paksaan lahiriah, tetapi karena tuntunan dari batiniah. Roh Kudus yang berdiam memampukan kita untuk memenuhi kebenaran hukum
saat kita berserah kepadanya. Kata sempurna atau menyempurnakan dalam bacaan kita selalu berulang disampaikan dalam surat Ibrani. Hal ini menegaskan bukan kita merasa telah sempurna, atau mungkin kita mengenal orang yang sudah merasa dirinya sempurna, sehingga kita makin merasa bersalah, bahkan dihakimi. Kita mungkin pernah bergumul dengan untuk menjadi seorang yang sempurna di hadapan Tuhan yang lebih sempurna. Namun kata sempurna di sini bukanlah kesempurnaan atau ketidakbersalahan secara etis, namun tentang otoritas mendekati Allah. Sekali lagi, kesempurnaan di sini tentang otoritas untuk mendekati Allah. Ini otoritas untuk menjadi dekat dengan Allah. Kata sempurna dalam Perjanjian Lama merujuk kepada konsekrasi atau pengudusan seorang imam dan semua tata caranya untuk dapat mendekat Allah dan dalam kekudusannya untuk mempersembahkan persembahan yang layak. Karena Kristus yang adalah kudus adanya sebagai imam yang tertinggi di surga, kita memiliki jalan masuk melaluinya. Untuk kita bertemu dengan Allah, kita dipisahkan atau dikhususkan melalui Dia untuk mengambil bagian dalam kerajaannya. Itulah kesempurnaannya. Itulah kesempurnaan itu. Lalu kita perhatikan ada kata sempurna dan akal budi. Dalam bacaan kita mengingatkan kita akan tulisan Paulus dalam Roma 12 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kesempurnaan tidak terletak dari usaha kita sendiri, tapi sejauh mana kita hidup dalam kasih karunia yang menguasai hidup kita, sehingga kita didorong untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pada saat kita mempersembahkan tubuh seluruh keberadaan kita, maka kita secara langsung meminta Tuhan melalui Roh-Nya untuk menguasai kita. Disinilah pembaharuan budi ataupun pikiran kita terjadi. Kita mengalami pembaharuan sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita masih berdosa. Namun semua tindakan kita dalam keputusannya akan menjadi semakin jelas dan dalam kesadaran ketika kita melakukannya. Karena perjanjiannya yang memperbaharui hati dan akal budi kita itu. Jadi kita diingatkan ketika kita memandang salib, sebagaimana penulis Ibrani, bahwa salib itu tanda untuk kita bahwa Tuhan ada di dekat kita, bahwa kita tidak perlu menjadi lemah dan putus asa. Karena salib adalah tanda pengorbanan yang hanya dapat diantar oleh Yesus. Tidak ada lagi. One way, satu jalan melalui Yesus. Karena salib, tanda perjanjiannya yang memperbaharui hati dan akal budi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk terus merefleksikan firman Tuhan, agar kami sungguh ya Tuhan berubah
Dan kali ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang salib di mata penulis kitab Ibrani. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh diubahkan, sungguh-sungguh percaya akan tanda salib-Mu ini. Kami tidak menjadi lemah, kecewa. Kami tidak dikuasai oleh rasa bersalah. Tapi kami dikuatkan karena ini hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kami. Dan untuk itu juga kami diperbarui. Tanda perjanjian-Mu yang memperbarui pikiran, akal budi, hati kami. Ubahkanlah kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.